Good morning. How are you today, my students? I hope all of you are fine, right? So, even though we have the learning process, work from home, I hope all of my students enjoy to face all of our subject first today, especially our subject in thematic. I hope all my students keep spirit even though the pandemic of COVID-19, but don't forget to keep clean, okay? Now let's start our lesson for today. We want to continue, that is last day we have from the first learning, right? Now for today we have the second learning. So even before we start our subject for today, our topic for today, our new topic also, first let's pray. Prepare your heart, prepare yourself. Let's pray in your heart. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you for your blessing today. Now we want to start our lesson for today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say Amen. Okay, thank you. Now let's start our lesson for today. Hari ini kita akan belajar yaitu dari pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2, jadi sambil teacher menjelaskan, anak-anak teacher juga diperhatikan bukunya ya. Nah, sambil teacher jelasin, bukunya juga diperhatikan dan juga dibaca. Jadi teacher hanya merangkum saja pembelajarannya dan kamu tetap baca bukunya mulai dari pembelajaran 2 sampai nanti ayo berlatih, tetap harus dibaca, jangan dilewatkan gitu aja. Dan untuk setiap pembelajaran yang dikirimkan oleh teachernya jangan pernah untuk di skip ya, tetap diikuti supaya anak teacher tetap paham dan mengerti akan setiap pembelajaran kita. Jadi kamu walaupun di rumah tidak asal lihat videonya udah selesai, nanti pengetahuan kamu nggak bertambah gitu. Jadi anak-anak teacher tetap buka dan jangan sampai di skip sampai selesai, sampai benar-benar paham. Nah, ketika anak teacher belum paham, ada yang mau ditanyakan, silahkan, nggak apa-apa ditanya ke teachernya saja, oke? Jadi anak-anak teacher berharap harus bisa dapat mengerti dan memahami setiap pelajaran yang kita ikuti, oke? Nah, hari ini kita akan belajar, ayo membaca. Jadi anak-anak teacher baca sama-sama ya. Tony memelihara seekor burung terbang rendah. Burung itu kemudian hinggap di ranting pohon di samping rumahnya. Ternyata burung itu membuat sarang di sana. Di dalam sarang ada beberapa anak burung yang baru menetas. Nah, berarti kalau burung, nah dikatakan di sini anak burung yang baru menetas. Nah, berarti sang burung kemudian memberi makan anak-anaknya. Nah, ketika burung terbang, berarti dia melakukan ada namanya pergerakan. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa makhluk hidup juga itu seperti kemarin teacher jelasin bahwa itu salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Dia bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Nah, bagaimana teacher cara gerak daripada makhluk hidup tersebut? Nah, teacher mau bertanya nih, makhluk hidup itu apa saja? 1, manusia. 2, hewan. Dan yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, ketika dikatakan adalah ciri-ciri makhluk hidup, berarti makhluk hidup itu bagaimana gitu. Nah, burung termasuk makhluk hidup ya. Makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan ataupun untuk menghindari musuhnya. Nah, tapi ingat ya anak-anak teacher, cara bergerak makhluk hidup itu berbeda-beda. Nah, cara geraknya bagaimana teacher? Kita lihat di videonya ya. Nah, contohnya nih, beberapa cara gerak hewan. Jadi dia bergerak dengan cara bagaimana? Nah, bisa berjalan, lalu apa lagi? Bisa berenang. Nah, kira-kira hewan apa yang cara geraknya dengan cara berenang? Yes, that's right, ikan. Nah, cara gerak ikan yaitu dengan cara berenang. Nah, begitu caranya. Yang ketiga adalah terbang.
Nah, yang selanjutnya adalah melata. Nah, cara gerak hewan yang melata itu yang bagaimana? Nah, yang melata itu contohnya nih ular. Nah, ular dia merupakan cara gerak hewannya itu dengan cara melata. Melata dia menggunakan perut dengan itu dikatakan melata. Nah, hewan apa lagi? Contohnya kadal juga, kura-kura juga itu merupakan hewan-hewan melata ya. Kemudian melompat. Nah, hewan apa cara geraknya dengan cara melompat dan lain-lain ya. Nah, ini beberapa cara gerak hewan. Nah, kita lihat contohnya nih. Ini makhluk hidup apa? Yes, that's right. Nah, ini adalah gajah. Nah, kira-kira bagaimanakah cara gerak daripada gajah tersebut? Bagaimana? Apakah terbang? No. Terus dengan cara bagaimana? Yes, that's right. Dengan cara berjalan. Nah, kalau teacher tanya, dijawab ya. Oke, nah yang selanjutnya ini adalah ikan. Bagaimana cara gerak daripada ikan tersebut? Apakah dengan cara melata? No, oh no. Tapi dengan cara berenang. Nah, yang selanjutnya adalah ini adalah kupu-kupu. Nah, bagaimana cara gerak daripada kupu-kupu? Apakah melompat? No, dengan cara terbang. Nah, yang terakhir adalah ini adalah hewan kelinci. Bagaimana cara gerak daripada kelinci? Yes, dengan cara melompat. Nah, itu beberapa cara gerak daripada hewan. Nah, kemudian hewan juga, dan bahkan kemarin teacher udah jelasin juga ciri-ciri makhluk hidup, bahwa makhluk hidup itu salah satunya ciri-cirinya adalah bernapas ya. Jadi setiap makhluk hidup itu bernapas. Nah, makhluk hidup yang pertama adalah yes, that's right, manusia. Kira-kira alat pernapasan daripada manusia itu apa? Oke, alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Nah, kemudian makhluk hidup yang kedua apa? Yes, hewan. Nah, hewan mamalia atau menyusui, atau kemarin juga melahirkan boleh, menyusui. Contohnya, hewan mamalia itu contohnya kucing, harimau, gajah, sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, alat pernapasan hewan mamalia adalah paru-paru, sama seperti manusia. Alat pernapasan daripada hewan mamalia adalah paru-paru. Jadi setiap hewan itu berbeda-beda alat pernapasannya ya. Nah, yang kedua, alat pernapasan daripada ikan. Alat pernapasan ikan adalah insang. Apa anak teacher? Yes, that's right, insang. Nah, kemudian serangga. Contoh serangga yaitu bisa belalang, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lain-lain. Nah, alat pernapasan serangga adalah trakea. Apa alat pernapasan daripada serangga? Yes, that's right, trakea. Jadi setiap hewan itu berbeda-beda alat pernapasannya. Nah, itu sebagian daripada alat pernapasan pada makhluk hidup, yaitu hewan. Nah, makhluk hidup yang ketiga adalah yes, that's right, tumbuhan. Nanti saya mau bertanya nih, apakah tumbuhan juga bernapas? Ayo jawab teacher, apakah tumbuhan juga bernapas? Yes, that's right. Ya, tumbuhan juga bernapas. Nah, itu kan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tumbuhan kan makhluk hidup. Ciri-cirinya kan bernapas. Nah, tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan juga bernapas dengan cara bagaimana, teacher? Tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya. Nah, jadi ketika kamu melihat tumbuhan yang memiliki daun, ada lubang kecil. Nah, tumbuhan bernapas melalui lubang kecil tersebut yang ada di daunnya. Nah, lubang tersebut disebut stomata. Jadi, lubang yang kecil yang ada di daun tersebut adalah disebut stomata. Apa nak teacher? Yes, that's right, stomata. Nah, kemudian daripada semua makhluk hidup itu pasti mengalami namanya pertumbuhan. Nah, beda dengan benda mati. Kalau benda mati, contohnya nih,
Contoh, ntar ya, teacher ambil contohnya mana ya? Oh ini deh, ini buku. Ini buku adalah makhluk hidup atau benda mati. Nah, ini adalah benda mati. Jadi, buku ini dia akan tetap dan buku ini tidak akan mengalami pertumbuhan. Nah, tapi kalau makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Nah, makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Ketika kamu masih bayi, tubuh kamu tidak sebesar sekarang. Nah, tubuhmu tentu lebih tinggi dan lebih besar. Begitu juga dengan anak ayam juga tumbuh semakin besar. Batang tumbuhan semakin tinggi dan jumlah daunnya juga semakin banyak. Nah, itu loh buktinya bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Jadi nggak selamanya kamu kecil terus kamu pasti mengalami pertumbuhan, kamu akan bertumbuh besar gitu. Nah, berbeda dengan buku ataupun benda mati yang lain, dia akan tetap ukurannya dan tidak akan bertumbuh. Kira-kira seperti itu ya. Nah, makhluk hidup mengalami pertumbuhan yang bagaimana? Contohnya nih. Nah, kita mulai dari bayi nih, kemudian bertumbuh menjadi balita, kemudian bertumbuh menjadi anak-anak, kemudian bertumbuh menjadi dewasa. Nah, itu dia bahwa dikatakan bahwa makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Nah, tumbuhan juga seperti itu. Nah, contohnya nih, bunga matahari. Nah, bunga matahari tumbuh nggak langsung jadi tumbuhan dewasa. Jadi dia mengalami pertumbuhan dulu, mulai dari biji, tumbuh menjadi kecambah, tumbuh menjadi tumbuhan muda, dan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, itu dikatakan bahwa tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Nah, sekarang teacher perhatikan bukunya halaman 11. Halaman 11 yang, tapi pertama kamu baca dulu ya nak ya. Ini juga penjelasan yang sudah teacher jelaskan. Nah, kemudian di sini ada tabel nih. Kamu akan buatkan laporan, berbentuk laporan nih. Contoh buat dalam tabel nih, nama makhluk hidup. Kamu terserah, kamu mau buat makhluk hidupnya apa, boleh, bebas ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Nah, dia bergerak dengan cara bagaimana? Tadi teacher udah jelasin ya, cara gerak makhluk hidup ya. Cara gerak makhluk hidup. Nah, dia bernapas dengan cara apa? Dengan apa gitu. Nah, tumbuh, dia bagaimana pertumbuhannya? Contohnya tadi kan kalau manusia tumbuhnya mulai dari bayi sampai dewasa. Nah, berkembang biak. Nah, dikatakan berkembang biak, kemarin teacher udah jelasin juga, berkembang biak itu bertambah banyak dengan cara bagaimana? Contohnya bisa jadi melahirkan atau menyusui atau bertelur. Nah, itu dia berkembang biak. Nah, makanannya apa? Nah, nanti kamu buat laporannya ya. Kemudian di halaman 12 dan halaman 13 kita perhatikan dan kamu juga baca ya, Nak ya. Yaitu bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang aktif bergerak. Manusia bergerak ke sana kemari. Beberapa gerakan manusia yang paling sering dilakukan adalah berjalan dan berlari. Nah, cara gerak daripada manusia bisa berjalan dan juga berlari. Berjalan, 2 berlari. Nah, kategori daripada berjalan ini adalah juga berjalan ke depan dan ke belakang, berjalan ke samping, dan berjalan cepat. Nah, kemudian di halaman 15, jadi anak-anak teacher nanti ini harus dibaca ya nak ya, harus dibaca. Nah, di sini adalah Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, di sini kita boleh lihat burung Garuda. Jadi anak-anak teacher, ini burung Garuda ini tidak sembarangan. Jadi di setiap bagian-bagian daripada burung Garuda ini memiliki arti yang sangat penting yang harus kita ketahui. Nah, di sini juga ada simbol-simbol daripada setiap sila. Kita udah pelajari kan sila, simbol sila pertama sampai sila kelima. Nah, kita akan pelajari yang sekarang lambang sila pertama, yaitu apa? Yes, that's right, bintang. Nah, pengamalannya bagaimana? Yes, masih ingat kan? Contohnya nih, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, beribadah. Nah, itu kira-kira salah satu pengamalan dari sila pertama. Nah, kira-kira bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Gimana coba? Oke, nah kita ada banyak cara untuk bersyukur kepada Tuhan. Contohnya nih, tidak membuang makanan yang sudah diambil. Jadi Tuhan sudah cukupkan makanan untuk kita, jadi tidak membuang makanan yang sudah diambil, harus dihabisin. Nah, menjaga kesehatan tubuh, menyayangi makhluk hidup di sekitar kita, menjaga kebersihan lingkungan, itu salah satu cara
kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, sampai di sini anak-anak teacher sudah paham? Oke, teacher berharap anak-anak teacher sudah paham, dan teacher berharap kamu dari pembelajaran 2 harus dibaca dulu ya nak ya. Harus dibaca dulu dan videonya nggak boleh di skip supaya anak-anak teacher tetap paham dan mengerti. Nah, kemudian mari kerjakan ayo berlatih dan juga laporannya tadi itu harus diselesaikan juga ya. Oke, sampai di sini.